sambil santai di depan rumah setelah main tenis, capek gerah ya, meskipun rumahnya belum jadi, doakan semoga cepat jadi ya. Ada berita yang sangat heboh nih tentang perpolitikan di kita. Gibran Rakabuming Raka akan dipanggil oleh Bawaslu. Tim Amin itu udah sorak-sorai tepuk tangan. Akan ada kejadian apa? Coba kita baca beritanya terkait apa dan lain sebagainya ya. Bawaslu Jakpus panggil Gibran untuk klarifikasi pada 2 Januari 2024. Jadi sekarang kan sudah tanggal 1, besok berarti pemanggilannya. Terkait apa? Coba kita baca lengkapnya nih. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat berencana memanggil cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai klarifikasi terkait pembagian susu di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jakarta. Undangan dalam kurung klarifikasi pukul 13.00 WIB tanggal 2 Januari 2024, kata anggota Bawaslu Jakarta Pusat. Kemudian, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Pusat itu menyebut setelah meminta klarifikasi Gibran, pihaknya segera memutuskan kasus tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Putusan itu akan diumumkan pada hari Rabu. Sekarang kan hari Senin, besok diperiksa, nah Rabunya langsung akan diumumkan, diputuskan Gibran bersalah atau tidak. Kita berharap memang pemilu ini ada keterbukaan. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Termasuk informasi yang keluar dari Caimin, yang katanya ada sejumlah kiai yang digempur oleh duit. Nah itu pun harus kemudian dibuka ke publik menurut saya, biar tidak menjadi gagal paham dan tidak ada framing di publik yang enggak-enggak terhadap sesuatu yang kejelasannya belum jelas gitu loh. Akhirnya kan orang mentafsir-tafsirkan seenaknya bila ada informasi tersebut tanpa ada kejelasan siapa yang ngasih, motifnya apa, tujuannya apa. Kata Amin, kata Caimin, tujuannya jangan sampai memilih pasangan Amin. Ini kan baru aneh menurut saya, ada orang yang membagikan uang, tujuannya jangan pilih Anu. Jangan pilih Anu. Ini kan saya belum pernah menemukan fenomena itu ya. Ada juga orang ngasih uang itu pilih Anu. Nah saya kasih uang. Ini saya kasih uang jangan pilih Anu. Ini kan sesuatu yang aneh. Tapi informasi itu disampaikan oleh cawapres nomor urut 1 Pak Caimin ya. Nah itu pun harus diklarifikasi, harus diperjelas agar tidak ada ketimpangan informasi ya, ketidaksesuaian cerita dengan fakta atau ketidaksesuaian cerita dengan imajinasi publik yang berpotensi dihadirkan, ditafsirkan macam-macam, dan itu nggak sehat menurut saya. Maka setiap apa yang menjadi pelanggaran atau berpotensi atau dianggap pelanggaran harus dilaporkan biar semuanya adil. Oke. Kemudian Bawaslu Jakpus telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan di area CFD itu pada hari Kamis tanggal 28. Namun pemanggilan itu dibatalkan karena Bawaslu Jakpus menilai telah mendapatkan keterangan yang cukup untuk memutuskan perkara tersebut. Akan tetapi dalam rapat pleno yang digelar dari pukul 16.00 hingga 20.00 pada hari Jumat tanggal 29 bulan 12, Bawaslu Jakpus menemukan data dan fakta baru sehingga mereka menilai dibutuhkan kajian lebih mendalam lagi untuk memutuskan kasus tersebut, termasuk mempertimbangkan kembali pemanggilan terhadap putra sulung Presiden Jokowi itu ya. Jadi rencana awal itu tanggal 28 dan itu sudah sangat ramai diperbincangkan, dan kemudian pemanggilan itu tidak terjadi dan akhirnya terjadi framing macam-macam kepada Bawaslu ya. Diputuskan tidak salah lalu diputuskan bersalah dan lain sebagainya. Itu banyak orang yang menganggap bahwa Bawaslu ini tidak jelas posisinya, ini salah atau tidak dan lain sebagainya, karena belum memeriksa.
si Pak Gibran ya. Lalu kemudian meskipun begitu, Bawaslu Jakpus tidak menjelaskan lebih lanjut data dan fakta baru yang dimaksud. Hal tersebut akan disampaikan begitu putusan disampaikan kepada publik. Dimas mengatakan persoalan yang dikaji oleh pihaknya itu bukan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu, melainkan mengenai dugaan pelanggaran lain seperti penggunaan HBKB untuk aktivitas politik. Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor menyebutkan hak BKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Dugaan tindak pidana pemilu terkait kasus itu telah diusut oleh Bawaslu RI bersama Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Gakumdu menyatakan kegiatan Cawapres nomor urut 2 itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Jadi besok tanggal 2 akan dilakukan pemanggilan kepada Saudara Gibran oleh Bawaslu terkait klarifikasi bagi-bagi susu ya di CFD. Satu kali lagi, memang kita berharap pemilu ini jujur dan adil. Kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Enggak ada yang kemudian masyarakat saya kira menginginkan untuk pemilu ini tidak jujur dan tidak adil. Maka setiap apa yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu harus dijelaskan ini bersalah atau tidak. Kesalahannya apa dan lain sebagainya harus jelas. Jangan sampai diambangkan. Dan jangan sampai mengambangkan isu terkait pemilu ini yang tidak jelas. Misal kemarin itu tim hukum Amin berkumpul. Dia mengabsen satu persatu yang dianggap kesalahan oleh dia. Sembari di dalam perkumpulan tim hukum itu, dia mengatakan bahwa hasil pemilu ini bisa dibatalkan. Kalau memang ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan, dia itu sedang mengabsen satu persatu yang dianggap kesalahan. Lalu mereka mengatakan bahwa hasil pemilu itu bisa dibatalkan bila ada pelanggaran, kecurangan, ketidaknetralan yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Lah berarti kan dia sedang mengabsen kesalahan atau yang dianggap kesalahan. Ya udah aja, gugat aja. Semua yang kemudian dianggap kesalahan itu gugat ke Bawaslu. Biar selesai sebelum pemilu. Bukan hasilnya digugat nanti, tapi selesai sebelum pemilu. Dia kan sudah mencatat nih satu persatu yang dianggap pelanggaran. Udah aja itu kemudian berkasnya laporkan, fakta-faktanya laporkan. Kita menginginkan hasil pemilu ini memang udah menjadi hasil. Jangan kemudian sekarang sudah dipersiapkan untuk ada perlawanan bila hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kan itu. Maka sebelum itu terjadi, sekarang proses gitu loh. Kalau sekarang tidak dilaporkan kepada Bawaslu potensi-potensi atau yang dianggap kesalahan oleh tim hukum Amin, bermaksud nanti dilaporkannya setelah pemilu, ini bermasalah. Berarti kan mereka hanya akan memproses itu bila jagoannya tidak menang. Kalau jagoannya menang, maka catatan pelanggaran yang dia telah punya atau yang dianggap pelanggaran yang telah dia punya itu tidak akan berarti apa-apa, juga tidak akan digugat, juga tidak akan dipersoalkan. Nah, ini kan masalah. Logika saya nggak nangkep kalau seperti itu caranya. Berarti harus Anies yang menang gitu. Maka segala pelanggaran itu tidak akan dikemukakan. Nah, ini kan nggak rasional. Maka satu kali lagi saya harap semua yang dianggap pelanggaran sebelum pemilu ini berlangsung, hasil pemilu itu ada, sekarang itu proses dengan sempurna. Biar tidak ada yang teriak-teriak dan pemilu ini ya minimal dianggap adil, jujur dan adil. Dengan potensi-potensi pelanggaran atau yang dianggap pelanggaran
tapi proses sebelum terjadi gitu loh, sebelum putusan akhir pemilu pemenangnya siapa. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita lihat besok akan seperti apa ceritanya dan lain sebagainya ya. Hari Rabu akan langsung diumumkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.